Oke, saya record ya. Nah, ini akun kalian, nanti masing-masing akan dapat seperti ini. Kemudian, yang perlu kalian lakukan pertama adalah copy ini dulu nih. Ya, IP-nya ini, kalian copy. Kalian buka. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Tapi disarankan pakai laptop karena tampilannya lebih lebar. Ya. Terus, belakangnya ditambah titik 2. Ya, kemudian tulis 2083. Seperti ini ya. 103 160 212 218 2083. Saya tulis di sini. Nah, seperti itu. Nanti akan sama, IP-nya akan sama untuk semua orang. Nah, nanti kalian akan masuk ke halaman login. Nah, ini yang tadi saya bilang, username dan passwordnya. Ya, di sini akan berubah ya. Tadi kan pakai IP, sekarang berubah nama domainnya. Nah, nanti kalian masukkan username kalian. Nah, username-nya ada di mana? Ada di sini. Ini ya, username, copy, taruh sini. Password ada di sini. Nanti saya akan email ke masing-masing atau saya WhatsApp kalau ada WhatsApp-nya. Ya, saya buat hari Sabtu atau Minggu, jadi bisa jadi pengirimannya hari Senin ya, atau hari Minggunya. Nah, kalau sudah masukin username atau password, kalian klik login di sini. Nah, dia masuk. Nah, ini namanya control panel di sini ya. Ini adalah tempat menyimpan website kalian, file-file kalian. Ya, file-file perusahaan semua disimpan di sini. Ya, file-file perusahaan yang terkait website ya. Nah, semua disimpan di sini. Ya, ini penyimpanannya ada di sini. Ini kontrol panelnya. Ya, kalian harus tahu. Nah, di sini akan ada tanda seru seperti ini. Ya, karena ini web domainnya apa? Kontrol panelnya. Saya pakai yang sederhana saja. Sederhana artinya tidak terlalu bagus. Tapi saya kira cukup untuk kalian belajar. Ya, karena ini saya pakai untuk belajar, jadi kualitasnya memang tidak terlalu bagus. Kalau perusahaan kualitasnya nggak seperti ini. Ya, kalian klik yang di sini nih. Kalau muncul tanda seru seperti ini, kalian klik. Ya, di sini sorry, SSL TLS status. Kalian klik di sini. Ya, ini pertama yang kalian lakukan kalau sudah login. Ya, kemudian kalian checklist di sini, maka akan terchecklist semua. Ya, terchecklist semua. Kalian klik Run Auto SSL. Ya, kalian klik Run ini. Nanti kalau kalian tidak ingat, bisa putar lagi videonya ya. Karena ketika kalian mengerjakan mungkin tidak ada saya, kalian kerjakan sendiri. Karena ini adalah project ya. Project artinya kalian mengerjakan sendiri. Nah, kalian klik Run ini, tunggu sampai selesai. Mungkin ini akan lama, bisa sampai 10 menit. Ya, jadi kalian biarkan aja dia mutar-mutar. Ya, biarkan dia mutar-mutar sampai selesai. Ya, nanti di sini akan ada warna hijaunya. Kalau ini nggak hijau nggak apa-apa, yang penting yang di atas sudah warna hijau. Nah, kalau udah, kalian balik ke sini. Nah, kita akan lakukan instalasi websitenya. Ya, tapi ini belum bisa diakses ya, karena ini enggak connect. Ya, belum connect antara domain dan hosting cPanel kita ini. Nah, kita lakukan instalasi. Tujuan kita ya, buat website seperti ini, kayak Pertamina tadi. Ya, nah ini kan dipakai perusahaan. Kalau kalian pegawai humas, udah pasti ini tanggung jawab kalian. Bagaimana mengelola website ini. Ya, walaupun nanti kalian mungkin akan ada dibantu oleh bagian IT. Ya, ini tugas kalian mengelola informasi yang ada di perusahaan. Kelas 11 kalian belajar humas. Jadi kalian harus tahu cara kerjanya, teknologinya, dan cara membuatnya. Ya, walaupun nanti yang mengerjakan kalau perusahaan besar ini bisa jadi bukan kalian. Ini akan kalian lempar ke orang lain. Ya, kalian hanya tinggal minta dana ke perusahaan, kemudian yang mengerjakan adalah bagian lain. Bisa jadi dalam perusahaan, bisa jadi luar perusahaan. Ya, tapi kalian harus tahu teknologinya, biar ketika mengerjakan kalian paham dan kalian bisa menganalisa. Ya, saya lanjut. Ini cPanelnya, tempat kalian menyimpan file-file
websitenya. Nah, kita akan lakukan instalasi websitenya. Nah, lihat di sini ada Softocalus, ya. Ini ada Softocalus. Semua bisa diinstal dengan mudah. Ya, ini punya Airin, nanti saya akan hapus semua ya. Nanti Airin install sendiri. Nanti akan saya hapus setelah ini saya pakai. Nah, kalian ke Softocalus apps installer di sini, kalian klik WordPress di sini. Ya. Kelas 10 kita belajar WordPress, nanti kelas 11 kalian juga lakukan instalasi lagi yang lain. Ya. Nanti ada untuk kepegawaian namanya Orange HRM. Ya, ada Orange HRM kalian pakai untuk kepegawaian. Ya, itu yang akan kita install. Kemudian untuk arsip kita ada Arteri, nanti kalian install juga di sini. Ya. Untuk surat nanti ada aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar, kalian install juga di sini. Ya, jadi ini kalian pakai selama kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun kelas 10 dan kelas 11. Ya, jadi ini nanti akan kalian pakai terus. Nah, untuk kelas 10 ya, di Simdik kita install WordPress, nanti di Tekper kita install aplikasi Arteri ya, pengelolaan arsip. Nah, ini teknologinya ya. Ada yang pakai WordPress, ada yang pakai Joomla ya. Macam-macam teknologinya ya. Nanti ada yang dia script buatan sendiri ya. Nah, kalau di Pertamina kita nggak tahu dia pakainya apa. Ya, kalau di Pertamina ya. Kita nggak tahu, tapi bisa kita cek dia pakainya apa. Ya, di Pertamina. Kita bisa cek apa namanya? CMS checker namanya. Ya, kalau kalian mau meniru pertamina.com misal, kalian bisa cek dia teknologinya pakai apa. Ya. Tapi untuk kalian pakainya WordPress aja dulu yang gampang. Nah, kita lihat. Ya, ketika kalian bingung nanti mau buat seperti apa, kalian boleh contek punya perusahaan saingan kalian ya. Dia teknologinya pakai apa, kalian boleh contek. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kita nggak terdeteksi di sini. Nanti lain waktu kita bicarakan ini. Kita fokus ke sini ya, instalasi WordPress dulu. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kalian klik WordPress-nya. Nah, akan muncul ke sini ya, install. Perhatikan ke bawah, klik install now di sini. Install now. Ya. Nah, di sini. Nah, install now di sini. Ya. Kalian pilih choose installation URL-nya. Ini kan Airin, ini HTTP ya. Kalian boleh pakai HTTP atau HTTPS. Kalau S itu ada sertifikatnya. Ini lebih secure, lebih aman. Ya, tapi harus sudah terinstall dulu di cPanel-nya. Kalau cPanel-nya nggak ada HTTPS-nya, dia nggak bisa. Ya. Atau yang biasa dipakai itu HTTP, tapi kurang secure ya, kurang aman. Ya, kita coba HTTPS saja dulu. Ya. Nah, ini nama domainnya ya, nama domain perusahaannya. Nah, ini directory. Directory artinya gini, kalau ini ada WP-nya, nanti websitenya akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini ya. Nah, garis miring WP seperti ini. Nggak enak dilihat kan? Ya. Jadi kalau ketika domainnya mau seperti ini, airin.indonesia8.com, kamu hapus WP-nya di sini. Ya. Nah, ini versi
instalasinya. Kita pakai versi terakhir ya, 582 versi terakhir. Kemudian kita scroll ke bawah. Nama websitenya. Nanti kalian simulasikan kalau ini adalah perusahaan kalian ya. Misalnya Airin, perusahaannya apa namanya? Kalau bisa ada nama Airinnya ya. Misalnya PT Airin Maju Sakti ya. Set description. Nah, ini kalian bisa simulasikan ya, seolah-olah ini adalah tagline dari perusahaan kalian. Misalnya PT Airin Maju Sakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kantor. Ya, kalian boleh tulis di sini ya, supplier, misal supplier ya. Supplier peralatan kantor nomor 1. Nah, seolah-olah ini adalah perusahaan supplier peralatan kantor. Nah, ini nggak usah di checklist. Username silakan buat. Kalau bisa yang mudah. Password silahkan buat. Kalau bisa yang mudah. Ya, nggak usah ribet-ribet. Ya, karena di sini kan kalian hanya untuk belajar. Tapi nanti ketika dipakai untuk kalian kerja di perusahaan, admin username, admin password buat yang unik ya, yang orang lain nggak tahu. Ya, untuk menjaga keamanan kalian. Tapi kalian harus bisa mudah ingatnya, jangan sampai lupa. Kemudian bawahnya masukkan email. Ya, email kalian ya, email asli. Ya, di sini semua pakai email asli, jangan email bohongan. Karena ketika nanti lupa password, akan dilihat dari emailnya. Ya, akan bisa recovery dari emailnya. Nah, hanya ini ya yang disetting. Select language, biarkan Inggris. Saya minta kalian biasakan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, di sini biarkan aja, pakai default aja ya. Pakai default aja. Yang select plugin juga biarin dulu, nggak usah diinstal, kosongin aja. Nah, temanya kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian di sini tema. Ya. Cari yang sederhana tapi terlihat profesional. Ya. Sederhana tapi terlihat profesional. Nah, saya pilih yang sudah ada di sini aja biar gampang. Rockstar. Nah, select themes ya. Ulang lagi. Nah, kalian pilih, kemudian klik select style. Nah, ya ini udah terpilih ya. Ini udah terpilih temanya. Kemudian di sini masukin email lagi. Nanti informasi instalasi ini akan terkirim ke email. Klik install kalau sudah. Gampang kan? Ya. Jika kita pakai alat bantu, semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Ya. Semua materi di OTKP itu mudah, gampang. Nggak ada yang sulit. Yang sulit adalah ketika kalian tidak mau mencobanya. Nah, ini proses instalasi, tunggu sampai 100%. Nah, nanti ketika instalasi selesai, di sini akan berubah. Ya, karena ini belum terhubung, jadi di sini belum berubah ya. Saya harap di hari Rabu nanti kalian sudah menginstal, minimal sudah melakukan instalasi. Ya, nanti baru kita bicara tentang materi, isi dari website itu isinya apa aja sih? Ya, di sini website terkait dengan profil perusahaan ya, profil organisasi. Nah, nanti ketika kalian membuat website, ya, paling nggak kalian punya menu-menu seperti ini. Ya, tiap perusahaan biasanya beda, tapi kurang lebih isinya sama. Misalnya kita mau lihat Sinarmas. Sinarmas ada websitenya seperti apa? Mungkin nanti ketika kalian magang, kalian akan banyak yang magang di Sinarmas, baik banknya, baik agrobisnisnya, upstream, downstream, maupun anak perusahaan dari Bank Sinarmas. Ya, ini contoh website dari Bank Sinarmas. Bukan bank ya, ini Sinarmas Group ya. Sinarmas Group itu banyak perusahaan di bawahnya. Nah,
Nanti kalian mungkin beberapa akan dikirim untuk magang di sana. Nah, seperti ini. Ya, kalian ketika buat profil perusahaan harus ada berita. Nah, berita ini nanti yang buat adalah bagian humas. Kalau kalian kerja di bagian humas, kalian yang buat berita ini. Ya, kalian harus bisa buat beritanya. Nah, tentang ini profil perusahaannya ya. Profil perusahaan, pilar usaha. Ini jenis-jenis usahanya. Ya, banyak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bidang usaha. Ya, Sinarmas App, Sinarmas Agribisnis. Ini app kalau nggak salah kertas. Agribisnis and Food. Ini minyak. Kemudian Sinarmas Land Perumahan, Sinarmas Financial Service, ini asuransi. Communication Technology. Kalau kalian tahu Smart Friend, ya itu juga punya Sinarmas. Ya. Ini energi dan infrastruktur. Ini saya kurang paham ya, energi dan infrastruktur. Mungkin terkait dengan minyak, batu bara, ya mungkin akan terkait dengan itu. Karena sepertinya anak magang kita belum ada yang di Sinarmas Energi and Infrastruktur. Kemudian ada Sinarmas Healthcare, ya ini layanan kesehatan, bisa rumah sakit, klinik, peralatan kesehatan. Kemudian ini ada inisiatif project. Nah, di sini kan ada Eka Cipta Foundation, ada SECI di sini. Ya. Jadi SECI itu sudah bekerja sama dengan Sinarmas Group. Nah, ada Prasetya Mulia juga. Mereka juga bekerja sama dengan Sinarmas Group. Yang pasti ada Eka Cipta Foundation. Ya, ini pendiri dari grup Sinarmasnya. Hah? Jadi anak SECI nanti ketika melamar di Sinarmas Group, ketika kalian jadi alumni, kalian akan diprioritaskan. Ya, terutama di Bank Sinarmas dan Sinarmas Agrobisnis and Food. Ya, yang banyak mencari anak SECI adalah di Bank Sinarmas dan agrobisnis. Nah, kita lihat yang tadi masih lama ya. Oh, udah selesai. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Ini udah selesai. Berarti tugas kalian hanya seperti ini. Bisa kalian kerjakan kurang lebih setengah jam lah. Ya, kurang lebih setengah jam. Hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, ini belum connect ya, jadi belum bisa. Kemudian ini adalah tempat kalian login ke websitenya. Nah, ini kalian tadi kan saya minta di proses instalasi saya minta kalian memasukkan username dan password. Itu beda ya. Yang saya kasih itu seperti ini. Yang saya kasih ini ya, ini yang saya kasih. Itu yang dari kalian buat juga nanti di Google Form yang saya kasih ini yang dari sini. Kemudian di sini akan ada lagi ketika kalian tadi melakukan instalasi. Ya, jadi ada dua ya. Kalau kalian bingung buat sama aja. Ya, tapi ini hanya untuk latihan buat sama aja. Tapi ketika di dunia nyata jangan buat sama. Pastikan itu berbeda. Ya. Kalau kalian mau aman, kalian ya catat aja ya, catat aja dulu biar tidak lupa. Jadi ada dua kali ya kalian input username dan password. Pertama password untuk cPanelnya ini, kedua password untuk websitenya. Ya, itu proses instalasi selesai. Tagihan ini diminta diselesaikan sampai dengan minggu depan. Saya kira gampang. Ya, saya kira selesai untuk proses instalasi webnya. Ya, kalau di SMK akan seperti ini. Kalau di SMK ini juga pakai WordPress ya, website SMK. Ini pakai WordPress. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ketika kalian tadi kan sini ya, WP admin ya. Udah. WP admin. Nah, nanti kalian akan diminta username dan password. Ini yang saya bilang tadi, username dan password yang kedua. Ya. Nah, jangan tertukar. Setiap username dan password kalau bisa dicatat. Nah, udah ya, ini username dan password yang kedua. Saya kira selesai untuk instalasinya. Nah, nanti ke depan baru kita pikirkan isinya itu apa aja sih website profil perusahaan itu. Ya, isinya apa aja itu kita bicarakan minggu depan.
Kurang lebih seperti ini yang tadi saya bahas tentang website Sinarmas Group ya. Kalian boleh contek ya. Kalau kalian kerja di bidang apa, contek perusahaan yang besar di bidang itu ya. Tapi jangan contek sama persis. Rumusnya adalah ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Tapi akan lebih bagus jika itu buatan kalian sendiri. Ya, tapi karena kalian sedang belajar, ya, kalian belum punya ide mungkin. Nanti ketika kalian sudah terbiasa, mungkin kalian akan punya ide-ide sendiri. Nah, yang pasti ada tentangnya, about us, kemudian ada berita, ada bidang usaha. Bidang usaha bisa digabung dengan tentang di sini ya. Kemudian ada hubungi kami. Ya. Yang lain nanti menyesuaikan sesuai dengan bidang usahanya. Kita lihat satu contoh website yang lain. Misalnya Indofood ya. Indofood misal. Nah, ini kalau kalian kerja di Indofood, kalau kalian bidang humas, kalian harus menulis di sini, news and event. Ya, press release, ini kalian yang buat. News, press release ini yang kalian buat. Kalau event mungkin ada beberapa divisi lain yang bekerja sama. Ya. Nah, di sini ada perusahaan, tentang perusahaan. Ada banyak ya di sini ya, overview-nya, visi misi, sejarah, sertifikat. Nah, bisnis group. Nah, ini sama kayak tadi bidang usaha kalau di Sinarmas. Ada brand. Nah, ini adalah merek-merek dari Indofood-nya. Ini hubungan dengan investor, hubungan dengan pemegang saham. Ya, ada news dan event. News event ini adalah bagian humas yang bertanggung jawab untuk mengisi ini. Ya, CSR kadang dia divisi sendiri, kadang juga digabung dengan humas. Ya, public relation. Kadang digabung dengan itu. Karir ini yang mengisi adalah bagian kepegawaian. Ya, bagian HRD. Nanti yang mengisi ini, Career with Us, job vakansi, lowongan pekerjaan, kontak us harus ada. Ya, jadi dalam satu website nanti akan ada banyak pihak yang terlibat. Nah, press release ini nanti bagian humas yang buat, news juga. Kalian harus bisa buat ya, press release, news. Ya, nanti di pelajaran humas. Kurang lebih seperti itu ya rencana kita ke depan untuk proyek pembuatan websitenya. Ini akan berlanjut sampai dengan kelas 11. Ya, akan berlanjut sampai dengan kelas 11, akan terkait dengan mata pelajaran humas, kearsipan, korespondensi, dan juga pelajaran bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia nanti ada tentang pembuatan berita, artikel, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya stop ya recordingnya.